Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada tahun 2021 ini ada perubahan tentang sistem sertifikasi dosen, dan perubahan itu sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut penjelasan terkait dengan alur dan sistem Serdos di tahun 2021. Kita akan mencoba melihat untuk bagian penilaian portofolio dosen yang melingkupi alur sertifikasi, kemudian penetapan DIS, penilaian persepsional, kemudian penyusunan dokumen PDD UKT PT, dan penilaian eksternal. Alur sertifikasi ini Bapak Ibu, sebagai calon DIS tadi, Bapak Ibu semuanya dosen harus menyusun portofolio bagian yang pertama, ya. Jadi ada 8 data dan dokumen yang Bapak Ibu harus lengkapi. Baik itu nanti akan diambil oleh sistem Serdos secara otomatis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengisi untuk di bagian Serdosnya nanti. Jadi ketika riwayat pendidikan, riwayat misalnya pengajaran dan sebagainya sudah dilaporkan oleh perguruan tinggi, maka otomatis akan masuk ke dalam sistem itu. Nah, kemudian kita akan melihat dari data dan dokumen itu di bagian portofolio 1 sampai dengan 8, apakah sudah memenuhi syarat itu. Jika sudah memenuhi, maka akan diminta calon-calon DIS itu ditetapkan sebagai DIS dan diminta untuk melengkapi portofolio bagian kedua, yaitu menyusun dokumen PDD UKT-PT. Nah, ini harus dihafalkan ya. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dan dilakukan penilaian persepsional oleh PTU, ya, oleh PSD PTU. Kemudian dari jika duanya ini sudah portofolio kedua ini sudah lengkap, maka dapat diajukan ke penilaian eksternal, ya, oleh PTU. Ketika penilaian akhir itu ada penilaian dokumen PDD UKT-PT oleh asesor di PTPS, kemudian perhitungan atau penghitungan NAP, nilai akhir portofolio namanya ini. Nilai akhir portofolio akan dihitung, kemudian akan ditetapkan kelulusan dari DIS. Dan berikutnya lah penerbitan serdik bagi DSN yang lulus. Ini adalah 3 bagian utama dari alur sertifikasi secara sederhana, sangat sederhana dibandingkan dengan alur sertifikasi yang dahulu dengan menggunakan sistem manual, ya, dengan menggunakan kertas ataupun ketika kita menggunakan konsep D1 sampai dengan D5 seperti itu. Nah, kemudian dari calon DIS, penetapan calon DIS menjadi DIS, apa saja yang dilihat, ya? Apa sih yang dilihat? Tentu dokumen data-data NIDN, kemudian dokumen ijazah, SK jabatan fungsional, SK pangkat golongan ruang, ya, atau inpassingnya, itu harus sudah tersedia di sister. Jadi silakan Bapak Ibu perguruan tinggi, PSD PTU ataupun bagian kepegawaian, dan Bapak Ibu sendiri silakan segera melengkapi data-data itu di sister. Kemudian dilakukan validasi oleh pihak atau unit yang berwenang. Baru data itu akan bisa digunakan oleh Serdos. Termasuk juga pemenuhan syarat masa kerja sebagai dosen di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos. Ini juga nggak usah ributkan, karena sister nanti akan menghitung secara otomatis, akan melihat datanya secara otomatis. Bapak Ibu nggak perlu menghitung-hitung kan. Ini akan diambil secara otomatis dari riwayat Bapak Ibu di perolehan jabatan fungsional di sisternya. TMT-nya ada, nanti akan dilihat di sana. Seperti itu. Berikutnya adalah untuk BKD seperti yang kami sampaikan, dokumen BKD itu harus statusnya memenuhi Bapak Ibu dalam 2 tahun berturut-turut dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
Ingat Bapak Ibu, laporan kinerja dosennya itu adalah memenuhi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Bukan rekapitulasi penilaian, bukan, tetapi lah dokumen laporan penilaiannya, ya, laporan kinerjanya. Itu yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu yang baru, nilai ambang untuk TKDA itu adalah sama dengan atau lebih besar dari 530. Mengapa muncul 530? Ini sudah berdasarkan analisis yang mendalam dari rata-rata perolehan TKDA DYS tahun 2019-2020. Ini ditetapkan ada skor ambang batasnya adalah 530. Ya, 530. Kemudian untuk TKBI-nya, kemampuan bahasa Inggrisnya, itu adalah sama atau lebih besar dari 477. 477 untuk TOEFL jenis ITP, PBT, dan LPDT. Ya. Kemudian 153 untuk TOEFL jenis CBT, dan 53 untuk TOEFL jenis IBT. Atau skor 5,0 untuk IELTS. Nah, ini ambang batas TKDA dan TKBI-nya. Nah, nilai ambang batas yang lain untuk TKBI, misalnya untuk TEFLIN dari TEFLIN, ya, TOEFL dari TEFLIN, kemudian lembaga unit bahasa yang nanti akan ditentukan oleh kementerian, itu nanti harus dapat dikonversikan kesetaraannya ke dalam skor TOEFL ataupun IELTS, seperti itu. Jadi nanti kementerian akan mengatur dari bagaimana penyelenggara, siapa penyelenggara tes yang akan diakui. Tapi nanti Bapak Ibu harus melihat apakah TOEFL-nya itu lebih besar atau sama dengan 47 untuk dapat lolos, TKDA-nya adalah 530, seperti itu. Berikutnya adalah pemenuhan dokumen portofolio dosen untuk sertifikat pekerti AA. Ini tidak harus dua-duanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki pekerti boleh, dokumen sertifikat pekerti boleh, atau memiliki sertifikat AA juga boleh, applied approach-nya itu boleh digunakan. Tetapi dari perguruan tinggi pelaksana atau penyelenggara program pekerti AA yang diakui Kemdikbud. Ini DIS juga wajib untuk mengunggahnya di Sister, seperti itu. Nah, ini yang paling penting, yang bagian terakhir ini, ya Bapak Ibu. Data dokumennya harus benar, tidak boleh ada pemalsuan. Nah, misalnya dokumen sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris misalnya palsu atau memalsukan atau ada joki dan sebagainya, ditemukan bukti bahwa itu terjadi keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka PSD Sedot Kemdikbud dapat memberikan penilaian F. Ya, F itu kalau dulu K, kiamat. Nah, sekarang penilaiannya F. Fatal, fraud, atau mungkin fail, ya. Dan DYS tidak memenuhi syarat, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Ini seperti itu. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting, seperti itu dalam pemenuhan portofolio bagian 1. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa bagi calon DIS yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DIS, nah, tentu dengan melihat kuota, maka DIS itu wajib melengkapi portofolionya. Ini bagian kedua, apa saja tadi yang nomor 9 dan 10, yaitu dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, dan penilaian persepsional oleh penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU, seperti itu. Jadi mereka wajib menyusun itu. Kalau mereka sudah menjadi DIS tapi nggak menyusun, ya mereka tentu tidak akan lanjut proses sertifikasinya, seperti itu. Ini penilaian persepsionalnya secara substansi
tidak berbeda dengan penilaian persepsional pada tahun sebelumnya. Tetap penilainya ada 5 orang untuk mahasiswa, 3 orang dosen sejawat, 1 orang atasan langsung, dan 1 orang DIS itu sendiri. Sama dengan yang lalu. Nah, perbedaannya adalah penilai persepsional itu baru dapat bekerja manakala dosen yang disertifikasi atau DIS sudah mengunggah dan memvalidasi portofolionya untuk PDD UKT-PT itu. Jadi kalau belum membuat video atau dokumen PDD UKT-PT, maka penilaian persepsional belum dapat dilakukan. Jadi penilai persepsional bisa melihat itu transparannya seperti itu. Ya, jadi nanti membuat PDD UKT-PT baru akan dilakukan penilaian persepsional oleh penilai persepsional itu. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DIS apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DIS. Jadi misalnya pernah mengikuti 1 kali, 2 kali, 3 kali, untuk perkuliahan mata kuliah itu boleh menjadi penilai. Tapi kalau mahasiswanya belum pernah mengikuti kuliahnya si dosen itu, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Kemudian yang berikutnya adalah penilai persepsional dari unsur sejawat adalah dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan DIS pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau belum pernah kenal, belum pernah berinteraksi langsung dengan dosen, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Ini rambu-rambu untuk penilaian persepsionalnya seperti itu. Berikutnya bahwa PSDPTU wajib bertanggung jawab dalam mengelola proses penilaian persepsional. Jadi harus memberikan penilai persepsional kepada orang yang berhak. Ya, jadi kalau mahasiswa ya mahasiswa beneran. Ya, dosen sejawat juga dosen sejawat yang beneran. Seperti itu. Ini yang wajib dilakukan oleh PSDPTU. Kemudian ada perubahan di instrumen penilaian persepsional. Nanti kita pada saatnya akan kita share penilaian persepsional instrumennya ini. Di penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan DIS akan mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Lebih sederhana, lebih simpel, butir pertanyaan di instrumen penilaian ini juga akan lebih sedikit dibanding dengan yang lampau. Nah, sama dengan proses penilaian persepsional pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa dosen yang sedang tugas belajar itu tidak memerlukan penilaian persepsional dari unsur mahasiswa dan diberikan rata skornya 4,0. Ini sama dengan tahun-tahun yang lalu seperti itu. Kemudian tata caranya sama dengan tahun yang lalu, instrumennya juga formatnya sama, hanya beda butir pernyataan atau butir instrumennya akan ada berbeda. Masih menggunakan semantik diferensial, kemudian nilainya 1-7 dari negatif positifnya seperti itu. Kemudian skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir. Jadi masing-masing butir tidak memiliki bobot yang berbeda, tapi bobotnya adalah sama. Nah, penghitungan rata komponen dan total instrumen juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk komponen kompetensi dari mahasiswa, jadi ada komponen pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sosial itu sama. Perhitungannya juga sama seperti tahun-tahun yang lalu. Seperti itu. Perhitungan total atau rata total instrumen juga sama dengan yang lalu. Kita sebut sebagai namanya nilai persepsional DIS atau disingkat dengan NPD. Ya, nilai persepsional DIS. Itu adalah rata dari masing-masing rata dari mahasiswa, sejawat, atasan, dan DIS dibagi dengan 4. Itu adalah NPD atau nilai persepsional DIS.
atau dulu disebut namanya rata total instrumen persepsional, juga sama seperti itu. Nah, bagaimana untuk kelulusan penilaian persepsional? Tadi disampaikan bahwa calon DIS yang lulus penilaian persepsional dan telah mengunggah dokumen PDD UKT-PT itu nanti dia berhak untuk diajukan penilaian eksternal. Kriteria lulus penilaian persepsional ada ini ya. Yang pertama adalah rata masing-masing komponen kompetensi lebih besar dari 4. Lebih besar, bukan sama dengan ya, lebih besar dari 4,0. Kemudian rata total instrumen atau namanya nilai persepsional DIS lebih besar dari 4,5. Ya, ini yang menjadi kriteria kelulusan penilaian persepsional. Sekali lagi disampaikan bahwa jika dalam penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, misalnya ya, harusnya yang menilai mahasiswa, ternyata yang melakukan itu adalah 1 orang misalnya. Nah, akan ketahuan Bapak Ibu, nah, ini akan langsung diberikan fraud ya, atau fail atau fraud di sini, atau fatal dalam dulu K, kiamat. Maka mohon pastikan PSD PTU nantinya bekerja sesuai dengan aturan bahwa penilai persepsional adalah pihak yang sebenarnya atau orang-orang atau mereka yang memang benar-benar ditugasi seperti itu. Ini yang harus dipastikan oleh PSD PTU-nya seperti itu. Nah, dalam tahap ketiga kita akan ada namanya penilaian akhir portofolio. Penilaian akhir portofolio dosen itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah penilaian atas kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi DIS yang telah dilakukan. Ini diwujudkan dalam penilaian untuk perolehan jabatan fungsional. Ini adalah ijazah terakhir, kualifikasi akademik adalah ijazah terakhir, ijazah tertinggi ya. Kemudian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi DIS yang telah dilakukan itu dibuktikannya adalah dengan perolehan jabatan fungsional. Berikutnya adalah penilaian persepsional. Tadi sudah saya jelaskan. Yang berikutnya adalah penilaian terhadap dokumen pernyataan diri dosen tentang kontribusi DIS dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada 3 ini untuk unsur dari penilaian akhir portofolio. Apa saja kita lihat. Nah, ini untuk penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma itu di unsurnya ada unsur jabatan fungsional, ini sebagai unjuk kerja Tridharma yang pernah dilakukan dengan jabatan fungsional yang pernah diperoleh, dan kualifikasi akademik itu ditunjukkan dengan pendidikan tertinggi ya, pendidikan tertinggi. Nah, ini misalnya untuk asisten ahli S2 itu 4 atau setara ya. Bisa S2 terapan ya, bukan hanya magister tapi magister terapan misalnya boleh 4. Doktor atau doktor terapan itu 5. Lektor S2 5. Lektor S3 6. Lektor kepala S2 6, lektor kepala S3 7 seperti itu. Nah, ini adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen, NKAJF. Nah, ini sudah ada. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat apakah lektor S3 berarti 6 ya. Lektor kepala S2 6. Asisten ahli S2 4. Seperti itu. Ini NKAJF-nya. Oke. Sekarang ini yang paling berubah. Untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, ini dosen DIS wajib menyusun dokumen PDD UKT-PT sesuai dengan rambu-rambu. Tentunya ini rambu-rambu dalam instrumennya akan kita sampaikan nanti. Ya. Hanya ada 3 unsur Bapak Ibu yang ada dalam dokumen lebih ringkas. Dahulu ada banyak sekali, sampai manajemen perguruan tinggi, ada sampai ke peran kegiatan kemahasiswaan. Kita peras menjadi unsur yang ada dalam Tridharma saja. Jadi lebih simpel. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian dan publikasi karya ilmiah,
Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Hanya 3 unsur ini. Ya, butirnya ada 15, unsurnya ada 3. Dulu ada 5 unsur ya. 5 unsur. Butirnya ada 24. Awal-awal yang lalu butirnya ada 32 bahkan. Sekarang hanya 15. Jadi lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Dan ini yang paling penting, bahwa pernyataan di dosen itu disampaikan dalam bentuk audiovisual. Narasinya dilakukan oleh Bapak Ibu menggunakan audiovisual. Kayak apa bentuknya nanti kita akan lihat. Ya. Dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Mengapa? Agar pernyataan di dosen itu dapat orang bisa melihatnya secara bebas. Oh seperti apa, atau dosennya itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi menyatakannya seperti apa, bebas akan dilihat, sehingga asesor nanti ketika menilai pun juga akan sangat lebih teliti tentunya ya, dengan bahwa dokumen itu bebas diakses oleh masyarakat. Kenapa? Kalau ini bebas diakses oleh masyarakat, maka orang lain bisa saja berkomentar, ya, orang lain bisa saja melihat, oh ternyata seperti itu toh, dosen itu seperti itu. Nah ini asesor juga ketika menilai juga akan lebih valid lah seperti itu, dibanding dengan hanya membaca teks yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian PDD UKT-PT itu adalah pernyataan secara tadi dilakukan direkam, kemudian menyampaikan bukti. Buktinya nanti ada di unsur kedua dan ketiga. Ya, buktinya adalah di unsur kedua dan unsur ketiga, dan dilakukan secara jujur. Jadi kalau misalnya nanti video mengajar atau membimbing mahasiswa atau mengajar mahasiswa, mendidik mahasiswa, itu juga memang mata kuliah yang diampunya ya, bukan mata kuliah orang lain, bukan yang dibuat baru seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini rambu-rambu untuk pernyataan diri dosen ya, PDD UKT-PT. Yang pertama, unsur pendidikan dan pengajaran. Di unsur pendidikan dan pengajaran, dokumen PDD UKT-PT itu DYS wajib membuat 2 buah video. Ya, tentu dengan suaranya kan, berupa penjelasan. Yang pertama, video pertama berisi penjelasan tentang kuliah yang diampunya. Ya. Durasinya itu 10 sampai 15 menit. Jadi menyampaikan kuliah ini apa, kemudian tentang deskripsinya seperti apa, bagaimana cara menyampaikannya nanti, bagaimana metodenya seperti apa, asesmennya seperti apa, itu dalam 10 sampai 15 menit. Kemudian ini diunggah ke situs web berbagi video. Misalnya tadi ya, YouTube atau mungkin Meetup atau video situs berbagi video yang ada. Tentu pilihlah yang gratis-gratis saja, seperti itu. Dan dapat ditelusuri secara online, bukan private, tapi dapat ditelusuri oleh asesor nantinya. Yang kedua, video yang kedua adalah video rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan sesuai dengan RPS. Jadi, video yang kedua itu bisa saja berupa video rekaman pembelajaran tatap muka di kelas seperti itu. Bisa juga video rekaman pembelajaran tatap maya. Ini model yang sinkronus, jadi tatap maya. Jadi menggunakan video conference atau setara dengan video conference yang seperti itu. Durasi untuk videonya adalah minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Kemudian boleh real classroom, di kelas beneran, atau micro teaching boleh. Boleh mata kuliahnya berupa mata kuliah teori, boleh mata kuliah praktik, boleh. Tetapi harus diunggah ke situs web berbagi video dan dapat ditelusuri secara online. Ini pilihan pertama, ya, ini klasikal ya, klasikal. Dengan cara pembelajaran sinkronus, ya, sinkronus. Jadi real time di sana.
Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran asinkronus, ya, berupa rekaman pembelajaran asinkronus, atau mungkin blended, atau mungkin hybrid. Nah, nanti Bapak Ibu berikan link LMS-nya, di mana Bapak Ibu melakukan pembelajaran asinkronus itu, akun untuk asesor yang nanti dapat melihat bagaimana LMS-nya, kemudian videokan rekaman proses pembelajarannya. Jadi ketika dengan menggunakan asinkronus juga silakan divideokan seperti itu. Ya, kemudian juga diunggah secara ke situs web berbagi video dan dapat secara online. Jadi di unsur pendidikan pengajar itu ada 2 video, ya, ada 2 video. Yang kedua, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, DIS wajib menyiapkan 2 jenis dokumen. Bukan 2 video ya, 2 jenis dokumen. Nah, tapi di dokumen pertama itu berupa video. Jadi di unsur pertama itu 2 video, di unsur kedua itu 1 video. Video apa? Video rekaman yang berisi pernyataan diri dosen tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang dianggap paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen. Ingat, Bapak Ibu, selama menjadi dosen yang akan dinilai. Berikut makna, kegunaan, nilai inovasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Durasinya itu 10 sampai dengan 15 menit dan diunggah ke situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online. Nah, jadi pernyataan dirinya dilakukan secara audiovisual, tidak berupa tulisan lagi tentang pernyataan dosen terkait dengan penelitian. Jadi yang nanti disampaikan adalah salah satu publikasi yang terbaik, yang paling fenomenal. Itu yang disampaikan. Tapi di daftar riwayat hidupnya tentu adalah semua publikasi yang ada. Tapi yang disampaikan, yang dinarasi salah satu publikasi yang terbaik seperti itu. Nah, dari publikasi itu kita membutuhkan atau DIS wajib menyiapkan bukti penelitian dan publikasi karya ilmiahnya, ya. Daftar penelitian dan laporan penelitiannya. Jadi daftar penelitian dan laporan penelitiannya itu akan diunggah ke sister. Jadi mengaku punya penelitian A, B, C, D, E, Z, maka ditagih laporan penelitiannya kayak apa. Mengaku punya bukti publikasi karya ilmiah, daftarnya apa? Artikelnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah seperti apa? Harus dapat dilihat oleh asesor seperti itu. Tapi narasi untuk video rekaman pernyataan dirinya itu memilih salah satu publikasi karya ilmiah yang paling fenomenal, dianggap paling fenomenal oleh DIS seperti itu. Nah, hal yang sama untuk pengabdian kepada masyarakat, itu 2 jenis dokumen juga. Yang pertama video pernyataan diri yang berisi topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen. Berikut sasaran, perubahan yang terjadi, dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Ini juga 10 sampai 15 menit, ya. Diunggah juga ke situs berbagi video. Kemudian buktinya itu adalah daftar pengabdian kepada masyarakat dan laporan kegiatannya. Bisa nanti publikasinya, ya. Bisa juga di sini dilaporkan daftar pengabdian kepada masyarakat dan publikasinya, ya, seperti itu. Ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, siapa yang akan menilai, yang melakukan nanti adalah penilai eksternal. Tetapi penilai persepsional juga
melihat dokumen tersebut. Jadi sekali lagi, kalau DYS itu belum menyusun dokumen PDD UKT-PT, maka penilaian persepsionalnya belum dapat dilakukan. Nah, setelah dokumen PDD UKT-PT itu selesai, kemudian mereka lolos untuk diajukan ke penilaian eksternal, maka penilaian eksternal untuk PDD UKT-PT itu oleh 2 asesor sesuai dengan bidang ilmu DYS. Kalau yang dahulu asesor sesuai dengan rumpun ilmu, karena dosen DYS sekarang harus membuat rekaman pembelajaran sesuai dengan mata kuliahnya, maka yang mengetahui tentu adalah asesor dalam bidang ilmu yang sama. Maka ini nanti akan diberikan tugas untuk menilainya seperti itu. 2 orang, tugas oleh PJ PTPS. Dilakukan secara terpisah, bekerjanya secara independen. Jadi nggak boleh 2 asesor itu saling tahu. Kamu menilai berapa? Aku 3, kamu 4 dan sebagainya, nggak boleh. Kemudian asesor itu tidak boleh menilai DYS dari perguruan tinggi yang sama atau DYS dari PTPS yang sama, nggak boleh. Jadi PTPS-nya berbeda, asal-asal juga harus berbeda seperti itu, dengan asal dari DYS-nya. Seperti itu. Nah, syarat-syarat sebagai asesor sudah ada, nanti akan berikan dalam dokumen yang lebih lengkap. Kemudian selama proses penilaian, asesor dan PSD PTPS wajib menjaga kerahasiaan informasi penilaian PDD UKT-PT kepada DYS maupun PSD PTU asal DYS. Jadi nggak boleh memberitahu, kamu lulus loh, nilaimu kurang ini loh, nggak boleh. Selama proses penilaian tidak boleh mengeluarkan data, informasi tentang penilaian DYS, itu nggak boleh. Ya. Kemudian ini rambu-rambunya mungkin 8 portofolio DYS, karena sekarang harus melihat video, mungkin lebih lama bagi para asesor untuk menilai, maka 8 portofolio DYS boleh per harinya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu unsur, butir, deskriptor penilaian untuk PDD UKT-PT. Dari pendidikan dan pengajaran ada 6 butir, mulai dari validitas bahan kajian dalam bidang keilmuan, penguasaan terhadap materi, kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran, interaksi dalam proses pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran, dan kreativitas dalam menyampaikan materi. Ini ada 6 butir yang dinilai. Ini deskriptornya dari yang terendah sampai tertinggi. Ya. Itu yang unsur pertama. Unsur kedua, penelitian dan publikasi karya ilmiah, ada 5 butir. Ya, ada 5 butir yang dinilai dari makna penelitian yang dilakukan, kesesuaian dengan bidang ilmu, inovasi penelitian, kategori publikasi dan keberlanjutan. Ini ada 5 butir. Kemudian pengabdian kepada masyarakat dari 1 sampai 4, makna PKM yang dilakukan, tingkat pencapaian dampaknya, kemampuan kerjasama, dukungan masyarakat, kemudian kategori publikasi. Ini laporan dan publikasi dari pengabdian kepada masyarakat, hanya 4. Jadi 6, 5, 4, ada 15 butir yang dinilai untuk PDD UKT-PT. Izin Pak Sugianto, kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti bisa diberikan ruang tanya jawab. Terima kasih. Oke. Baik. Ya. Jadi untuk perhitungan penilaian akhir portofolio nantinya itu kita ada bobotnya. Yang pertama adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional EKJF itu 10%. Nilai persepsional DYS itu adalah 35%. Kemudian nilai pernyataan diri dosen dalam unsur kerja terdapat perguruan tinggi atau NPDD ini yang dinilai 2 asesor itu 55%. Seperti itu. Dan syarat dinyatakan lulus itu adalah jika NAP-nya itu lebih besar dari 4,2. Lebih besar dari 4,2. Kenapa kok 4,2? Inilah 60% dari 7. Skor maksimum 7. Jadi kalau sudah lebih dari 60% maka dinyatakan lulus seperti itu.
Nah, kemudian dosen atau DIS dinyatakan lulus sertifikasi jika lulus penilaian persepsional yang pertama, yang kedua lulus penilaian pernyataan diri dosen oleh asesor yang PDD, UKT, PT, dan lulus penilaian akhir portofolio kalau nilai akhir portofolio atau NAP-nya. Jadi syarat kelulusannya juga lebih simpel seperti itu.